Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel aku ya. Kali ini nggak cuma masak, di sini aku juga mau bikin keseharian aku saat aku bangun tidur. Jadi di sini tuh aku mau bikin menu sarapan buat suami aku. Dan aku bikin menu yang segar di pagi hari, yaitu sayur asem, dan aku bikin goreng tempe juga. Dan ini dia keadaan saat aku bangun tidur. Aku belum sempet cuci piring, ini tuh udah numpuk cucian aku. Dan di sini juga baru jam setengah 4 subuh ya. Dan pertama-tama di sini aku mau bikin dulu untuk si sayurnya. Kalau untuk cuci piring nanti aja aku urus di belakangan aja biar sekalian. Kebetulan di sini juga aku udah stok sayuran. Aku ada buncis dan jagung soleng kalau di aku ya namanya. Dan aku pakai secukupnya aja untuk buncisnya. Nah, kalau biasanya kan sayur asem itu udah ada paketnya ya. Kalau kita beli di toko atau warung atau di supermarket itu sayur asem tuh biasanya udah sekumplit gitu sayurannya. Cuman karena aku juga udah punya stok sayuran, jadi aku pakai yang ada aja. Dan ini aku juga mau potong-potong dulu untuk si buncis dan solengnya. Untuk buncisnya ini aku buang bagian ujungnya ya, lalu aku potong memanjang kecil seperti ini. Nah, kalau teman semua kalau untuk isian sayur asem lebih suka isiannya apa, boleh di sharing ya, biar kita bisa saling tahu dan bisa share juga. Dan untuk perbumbuannya di sini aku juga cuman pakai bawang merah sama cabai merah dan cabai hijau ya. Kalau misalkan pengen pedas boleh ditambahkan juga cabai rawit geluntungan kayak gitu. Dan di sini juga kebetulan karena aku punya labu siam, aku pakai aja 1 buah dan itu udah aku kupas untuk labu siamnya ya. Dan ini dipotong aja dadu kecil-kecil. Nah, untuk sayurannya sudah selesai dipotong-potong. Selanjutnya aku mau kupas untuk bawang merahnya. Kalau teman semua kalau bikin sayur asam itu bumbunya apa aja biasanya, boleh ya kita saling share juga. Selanjutnya di sini aku ambil pancinya karena untuk sekali makan aku bikinnya sedikit aja ya. Dan untuk ini airnya secukupnya aja. Lalu aku mau didihkan dulu untuk si airnya. Dan selanjutnya ini aku mau satukan aja untuk bawang dan ininya, dan akan aku cuci bersih. Oh iya, satu bahan lagi di sini untuk sayur asamnya aku tambahkan kacang tanah ya. Nah, kalau misalkan gak suka kacang tanah, biasanya kan ada penggantinya juga yaitu kacang merah. Cuman karena aku lagi nggak ada, aku pakai yang ada aja. Dan ini kita cuci bersih. Dan ini dia sayurannya sudah aku cuci sampai benar-benar bersih. Dan aku di sini sekarang mau iris-iris dulu untuk si bahan untuk bumbunya. Aku iris-iris dulu ya untuk si bawang merahnya. Nah, kalau teman semua biasanya suka pakai bawang putih atau enggak sih? Kalau biasanya di sini aku nggak pakai ya, jadi cukup pakai bawang merah, cabai atau cabai rawit aja. Dan di sini udah aku iris-iris, lalu aku masukkan juga langsung aja ke dalam air untuk si sayur asamnya. Dan ini kita masak sampai mendidih. Dan selanjutnya di sini aku mau pisahin dulu ya si
kacang buncis dan sayuran lainnya. Soalnya untuk kacang buncisnya akan aku masukkan di bagian akhir aja biar lebih seger, dan aku masukkan aja langsung untuk sayuran yang agak kerasnya. Dan ini kita masak aja si sayurannya sampai matang atau setengah matang. Lalu aku tambahkan juga bumbu racik sayur asem, aku pakai 1 bungkus. Dan untuk si bawang dan cabenya itu sebenarnya lebih enak diulek ya, tapi disesuaikan aja sesuai selera dan ke waktu masing-masing. Lalu aku tambahkan juga terasi udang ABC 1 bungkus, dan aku tambahkan juga ini asam, aku beli di warung 500 perak ya, cuman aku bagi 2 aja, karena aku pengen si sayurnya itu lebih seger dan lebih kerasa asamnya. Dan ini kita masak aja dan aduk-aduk sampai oh iya, biasanya juga di sini aku tambahkan juga sedikit aja gula merah, cuman aku lupa kayaknya nggak ke-record. Lalu aku tambahin lagi si sayuran buncisnya kalau misalkan si sayur yang kerasnya itu udah mateng. Dan selanjutnya di sini aku mau bikin tempe goreng. Di sini aku udah punya setengah papan tempe, tapi ini juga nggak aku pakai semua ya, soalnya kan nanti akan kita potong tipis-tipis dan dapatnya juga lebih banyak. Dan untuk bumbunya simpel aja, aku cuman tambahin pakai bawang merah, dan untuk bawang merahnya ini diiris-iris. Nah biasanya kan bisa juga dipakai daun bawang, cuman karena aku lagi nggak ada jadi aku ganti aja pakai bawang merah. Dan ini tuh rasanya juga lebih enak lagi ya bun, dan lebih wangi juga. Dan untuk si tempenya ini aku belah 2 lagi seperti ini, dan ini akan kita potong atau kita iris tipis-tipis untuk si tempenya. Dan untuk tips di sini kalau mau motong tempe, gunakan pisau yang benar-benar tajam ya, biar hasilnya pun lebih bagus. Dan gunakan juga pisau yang agak memanjang seperti ini biar memudahkan juga. Dan kalau misalkan ada bagian terakhir seperti ini, aku cara motongnya kayak video aja. Dan ini dia udah beres. Selanjutnya di sini aku mau bikin untuk tepung basah atau si tepung crispy-nya. Aku tambahkan sekitar 4 sendok makan tepung terigu. Lalu aku tambahkan juga tepung beras. Di sini aku pakai sekitar 3 sendok makan. Lalu untuk perbumbuannya di sini aku pakai ketumbar bubuk, lada bubuk, dan kaldu ayam bubuk. Nah, karena di sini aku bikinnya sedikit aja, jadi aku tambahinnya juga sedikit. Aku pakai sekitar 1 sendok teh ketumbar bubuk. Lalu untuk si merica atau lada bubuknya ini sedikit aja. Dan untuk si kaldu ayam bubuknya ini sekitar 1 sendok teh makan juga ya. Dan ini kita aduk-aduk merata aja, dan jangan lupa kita masukkan untuk si bawang merahnya. Nah kalau udah diaduk-aduk sampai merata, ini tinggal kita tambahkan air putih. Dan untuk air putihnya ini dimasukkan bertahap aja, karena kan di sini aku bikinnya sedikit, jadi aku dikira-kira aja untuk si airnya. Dan sambil diaduk, jangan terlalu kental dan jangan terlalu encer. Dan untuk sayur asamnya juga ini udah matang ya, dan ini akan aku matikan aja kompornya. Dan siap kita sajikan. Dan selanjutnya di sini aku udah siapkan wajan juga. Lalu aku tambahkan secukupnya minyak goreng. Dan ini kita tunggu si minyaknya ini sampai benar-benar panas ya. Dan di sini juga untuk si tepung atau si baluran tempenya ini teksturnya seperti itu. Dan aku masukkan aja satu persatu si tempe ke dalam baluran basahnya.
agar lebih memudahkan kita saat ngegorengnya ya. Jadi aku balurin aja satu-satu, jadi nanti kita tinggal masukin aja ke wajan. Kalau udah di sini juga minyaknya sudah mulai panas, dan sebelum kita masukkan si tempenya, aku ratakan dulu minyak goreng ke seluruh permukaan wajannya, biar si wajannya ini tidak lengket ya. Lalu kita masukkan aja langsung untuk si tempenya, dan pastikan kalau misalkan pengen garing si gorengan yang kita buat, pastikan saat kita memasukkan gorengannya ini si minyaknya ya harus benar-benar panas ya. Atau bisa juga kita menggunakan minyak agak banyak tapi apinya ini api sedang, jadi warnanya tuh biar lebih cantik dan lebih garing juga. Nah, kalau udah di sini juga aku mau basahi si permukaan gorengan tempenya pakai minyak agar lebih mudah saat kita turunin nanti si gorengannya ya, atau biar si gorengannya ini cepat turun. Dan kalau sekiranya sudah mulai kering bawahnya, langsung kita balik aja. Nah, kalau teman semua kalau bikin tempe goreng biasanya pakai tepung apa? Biasa sebelumnya aku suka pakai tepung yang instan, yang merek Sajiku atau merek Sasa Kentucky kayak gitu. Cuman kan isinya tuh kadang dikit ya, cuman buat sekali pakai aja. Jadi biar lebih hemat dan lebih banyak juga, aku selalu sediain tepung terigu, tepung beras, dan perbumbuan lain. Dan bagi aku rasanya juga lebih enak seperti itu dan lebih hemat juga ya. Dan kalau sekiranya ini gorengannya sudah kering dan warnanya juga ini sudah cantik, langsung kita angkat aja ya sebelum si gorengannya ini gosong. Dan tampilannya pun cantik dan ini tuh crispy banget. Nah, masakannya sudah selesai. Di sini aku juga mau bikin teh manis anget buat suami aku. Aku pakai yang instan aja, pakai teh kantongan seperti itu. Nah, sebenarnya kalau untuk bikin teh juga lebih enaknya tuh yang direbus langsung ya, cuman kan kadang lebih ribet. Nah, kalau jalan pintasnya lebih simpel ya, paling aku suka pakai teh kantongan seperti ini. Jadi kita tinggal seduh aja. Dan ini dia sayur asemnya udah jadi, goreng tempe juga sudah jadi, dan ini tuh sudah siap suami aku buat makan. Dan kenapa di sini aku masaknya itu pagi-pagi banget, karena kebetulan suami aku mulai kerjanya itu dari subuh atau dari sesudah subuh, jadi untuk sarapannya juga lebih awal ya. Nah, masak sudah beres. Sekarang ini pekerjaan ibu-ibu yang tidak ada habisnya ya, yaitu cuci piring. Nah, kalau ibu-ibu semua sehari itu bisa berapa kali cuci piring nih Bun? Kalau aku bisa berapa kali ya, apalagi kalau misalkan kita itu rajin banget sama bikinan, kadang bikin cemilan atau masak aja kan, kalau ibu-ibu bisa nyampe 2 atau 3 kali. Dan ini juga kenapa cuciannya banyak, sebenarnya ini tuh cucian dari kemarin sore pas aku makan. Cuman biasalah kalau ibu-ibu ya, kalau lagi mager itu suka susah ya, jadi aku tunda aja. Tapi kalau lagi rajin ya rajin, kadang semua kerjaan dikerjain. Cuman kalau lagi udah males ya udah, semua kerjaan tuh kadang sampai menumpuk pun ngelihatnya makin malas gitu. Tapi tetap ya, kalau jadi ibu rumah tangga itu kita harus selalu semangat, dan kita juga harus tetap sehat. Dan siapa lagi atuh meren ya, kalau misalkan bukan kita yang ngerjain semua kerjaan mah, dan gak mungkin atuh
kerjaan ini beres sendiri mah. Dan di sini aku langsung cuci aja semuanya untuk si perwadah-wadahan ini. Dan sebelumnya mohon maaf ya Bun jika aku ceritanya ini kurang jelas, misalkan cerita A langsung cerita ke B, soalnya aku tuh bingung banget ya harus cerita apa, sedangkan durasinya ini lumayan juga. Tapi semoga teman semua atau bunda-bunda yang selalu nonton video aku ini gak bosan ya dengan cerita-cerita aku atau dengan kegiatan yang aku lakukan di dalam video. Dan terima kasih ya semuanya yang sudah mensupport aku sampai sekarang. Lalu di sini juga aku udah beres untuk cuci piringnya ya. Dan terakhir di sini aku mau cuci untuk si wadah sabunnya. Biasanya kan kalau bawahnya itu suka ada berlendir. Dan terakhir aku mau lap-lap aja untuk bagian permukaan si wastafel. Dan pekerjaan sudah hampir selesai, dan terakhir aku mau didihkan air. Nah, kalau bunda semua tim mana nih? Tim yang beli praktis aja, beli galon, atau manaskan air sendiri atau ngedidihin air sendiri? Dulu mah aku ini ya pakai air galon instan, cuman karena aku pengen lebih hemat aja, jadi sekarang aku beralih ke didihin air aja. Dan ini aku mau masak air. Dan terima kasih ya yang sudah menonton video dan menemani aku hingga akhir. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.